bersama-sama bersuka cita, memuji nama Tuhan, bertepuk tangan dan menari bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, lagu pertama, mari kita pujikan Tiba Saatnya. Boleh teman-teman untuk bersama-sama tepuk tangan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tandang domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Haleluya. Kita mau masuk lebih dalam lagi, kita mau menyembah Tuhan, kita akan pujikan lagu Dekat Padamu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti
dekat padamu, itu rinduku. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri sama-sama. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, mengikuti kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat malam hari ini Bapak. Kalau Engkau sudah mengirimkan Tuhan kami ke tempat ini Bapak, Kau mengizinkan kami untuk berkumpul di tempat ini Bapak. Biarlah Tuhan ibadah kami pada hari ini Tuhan bisa menjadi berkat Tuhan bagi kami maupun buat orang lain Bapak. Sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bila Roh Kudus-Mu saja yang bekerja Tuhan selama acara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Wah, orangnya bertambah ya. Iya, puji Tuhan. Kita meremelek. Wah, ada tambahan 2000 jiwa. Iya, benar sekali. Mantap. Masih semangat untuk berdiri teman-teman? Puji Masih Tuhan. dong. Kita mau nyanyikan lagu? Apa coba? Apa Mel? Mor. Oke. Tapi ada tapinya. Apa tuh tapi apa tuh? Gerakannya. Oh iya, jadi saya mohon izin untuk naruh mic ya teman-teman. Jadi yang nyanyi nanti email, nanti teman-teman ikuti gerakan saya. Tenang, gak akan salto kok. Oke. Oke. Bisa dimengerti teman-teman? Oke. Saya ganti musik Mor. Boleh tepuk tangan? More, 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 more.
of Jesus. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you. More, more, more. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise. Jam ya teman-teman. I wanna jump tonight. I wanna jump tonight. I wanna jump tonight. Because of Jesus. Boleh tepuk tangan semuanya teman-teman. Gimana teman-teman? Sudah, silakan duduk. Oke, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama. Mari kita pujikan Kaulah segalanya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hadiah baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupmu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini. Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah para pembicara yang akan memberitakan firman ini, agar kami bisa menjalankan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, mau peralaskan doa ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, malam hari ini ada yang sudah tahu kita mau bahas apa? Relax aja ya, duduknya mau gini juga nggak apa-apa ya. Oke, kita mau bahas apa teman-teman? Ya terima kasih ya, pintar sekali. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Ya, kita akan membahas tema besar bulan ini yang diberikan si acara apa teman-teman? Behind the process. Nah, subtema yang diberikan ke kakak malam hari ini adalah process to access. Ya, access itu apa? Proses itu apa? Mau kakak tunjuk atau langsung ngomong aja ya? Jadi nggak usah pakai tunjuk-tunjukan. Reditia sebagai operator, mohon maaf ya, kakak nggak bisa diam ya. Kamu pasti akan kebingungan ngeditnya. Oke, proses itu apa teman-teman? Proses pengolahan. Oke, lanjut. Apa lagi teman-teman? Proses. Gak usah takut loh ya sama kakak ya. Kalau salah nggak dibanting kok ya. Ayo, apa proses itu? Menghasilkan, berarti menghasilkan sesuatu. Oke, proses sudah ya karena sudah ketahuan. Lanjut, ekses itu apa? Apa teman-teman? Ada yang pernah dengar nggak? Ekses. Timothy pernah dengar nggak? Pernah. Tahu artinya? Keunggulan. Oke. Pernah dengar? Kelebihan. Oke ya. Jadi sebenarnya teman-teman, ekses itu maknanya itu sebenarnya kurang bagus. Ekses itu kayak sesuatu yang contoh kasus-kasus ya yang kita lihat di berita. Ada orang karena dia punya privilege ya. Maaf ya. Kayak gini ya. Privilege ya, privilege itu apa Kak Selvi? Keberuntungannya, jadi dia punya, mama anak pejabat ya kalau teman-teman lihat berita. Nah dia punya privilege, nah dia punya akses, punya yang positif dan punya akses yang negatif. Contohnya dia memakai kekuasaan orang tuanya untuk dijadikan satu tindakan yang menguntungkan untuk dirinya. Nah itu akses, jadi akses itu adalah sesuatu yang tidak baik. Nah tapi kita mau belajar firman Tuhan malam hari ini tentu akses dalam arti yang positif. Nah, teman-teman kakak mau tanya bagaimana perasaan teman-teman, apa yang teman-teman rasakan dengan yang namanya proses. Ayo cepat aja, cepat. Mulai dari Kak Redi. Tidak mudah, selanjutnya tantangan. Effort itu usaha. Ayo. Oke lanjut. Butuh waktu. Tahapan. BCA apa? Perjuangan. Proses itu kira-kira kalau bisa apa yang dirasakan saat kita itu diproses. Gak enak. Perlu waktu, stres ya, gak mudah, sakit, sulit, apa dek? Kesabaran, lelah, hayati, nggak mudah juga, 2 kuadrat, apa? Susah ditebak, kayak cinta ya. Oke selanjutnya, menyakitkan, nggak selalu muka ready, sudah. Oke yang di operator, itu ada Reddit sama ya. Dari situ aja kencang, proses itu gimana? Nggak instan, ya lanjut. Mereka saling menyemangati ya di ruangan sana ya. Susunan. Oh ya, oke. Ya kita bisa menyimpulkan ya. Oke, sekarang yang pertanyaan selanjutnya yang saya akan tanyakan. Kira-kira nih dari semua yang teman-teman sudah sampaikan, lebih banyak proses itu dalam makna positif atau negatifnya? Negatif. Fair nggak? Enggak, berarti kita bisa simpulkan apa? Bahwa proses itu tidak selalu dalam hal yang negatif. Kakak dapat satu poin yang lain ya, tentang point of view, sudut pandang. Kalau kita melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang negatif dan kita mengikuti kebanyakan orang, terus yang ada di dalam pikiran kita gimana? Lebih banyak yang negatif dan mengikuti ya. Kita harus fair ya teman-teman ya, bahwa proses itu
tidak selamanya hal yang tidak menyenangkan. Contoh, teman-teman sekarang bisa berpakaian ke gereja. Kira-kira itu proses enggak? Teman-teman dari kecil, teman-teman belajar untuk kecil itu bayi ngapain dulu ya? Pakai sepatu dulu atau? Oh iya, tempurep ya. Oke, terus merangkak, terus ya agak cepat sedikit bisa. Agak prosesnya dia sudah agak ya. Dia belajar dulu kan kalau kita dari bayi dah. Si bayi menikmati enggak? Teman-teman menikmati enggak hal itu? Oke, sekarang lupa ya. Ini kakak seneng kalau kayak gini ya. Oke, sekarang Selvi lupa. Sel, kamu bisa pakai baju kan sekarang? Puji Tuhan ya. Menikmati prosesnya atau menganggap itu biasa saja Sel saat kamu mau berangkat ke gereja terus bisa pakai kancing. Tergantung. Kok bisa tergantung? Orang jelas-jelas di sini kok. Oh gitu. Berarti menikmati atau enggak? Menikmati. Nah, itulah proses teman-teman. Itu hal sepele loh ya. Dari hanya kita memakai baju, teman-teman mungkin bisa sisiran, teman-teman bisa bernafas. Ini itu proses. Dan tidak selalu proses itu dalam hal yang tidak menyenangkan. Oke, sudah sampai di situ ya. Kita akan baca di Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Oke, terima kasih. Teman-teman setuju dengan ayat firman ini? Ya setuju Kak, kita baca, kita imani kok ya. Setuju nggak setuju, tapi inilah yang terjadi ya teman-teman ya. Bahwa sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh loh, ini aneh kan? Aneh nggak? Enggak ya, cuma kakak aja yang heboh ya ini aneh ya. Kok kebahagiaan, tapi apabila kamu jatuh dari berbagai pencobaan. Loh itu loh firman teman-teman. Ya saat kita pelajari kayaknya kadang ada hal yang tidak bisa sesuai dengan keinginan kita ya. Kalau Kak Christine ya maunya ya kebahagiaan itu ya enaknya ya nggak pakai susah. Bener nggak? Iya kan? Nggak pakai susah kan teman-teman ya? Bener ya? Ya ini kalem ini kayaknya ya. Kalem atau? Kalem ya? Kalem ya. Kayak Kak Christine loh ya. Enggak ya. Oke ya. Jadi firman ini katakan kebahagiaan apabila kamu jatuh ke berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa teman-teman? Ketekunan. Kalau teman-teman tidak mau berproses, contoh tim musik ya, karena Kak Christine, Kak Rio, Kak Redi, dan Kak siapa lagi ya Kak Redi ya, di eranya dulu kami mengikuti proses itu ya teman-teman. Dulu ya kakak sharing, maaf ya kakak agak pindah-pindah. Dulu waktu Kak Christine dan kakak-kakak ini ya latihan musik, itu latihannya setiap hari apa Kak Redi? Dan Sabtu. Jadi Rabu itu jam 7 malam, Sabtu itu jam 5 sore teman-teman ya. Terus habis itu kalau hari Rabu saat itu ya teman-teman ya, kami semua ini tidak stay di Gresik. Saya kuliah, Kak Redi kuliah di Surabaya, Kak Rio, Kak Semi kerja. Kita tetap mengusahakan untuk datang teman-teman hari Rabu itu untuk berlatih, mempersiapkan di hari Minggunya. Dulu ya ini keseruannya kita ya, kalau terlambat lebih dari berapa menit Kak Redi? Ya 15 menit atau berapa ya latihan itu hari Rabu teman-teman ya. Kita ada yang namanya denda. Ya dendanya berapa Kak Rio ingat Kak Redi? 5.000 ya di zaman itu 5.000 ya lumayan ya teman-teman ya. 5.000 teman-teman ya. Loh Kak buat apa? Buat hukuman? Tak enggak ya. Kita kumpulkan itu untuk beli gorengan ya kan. Proses itu enggak enak. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak tepat, kita pasti akan mendapatkan yang namanya ujian. Kakak nggak bilang itu punishment, kakak nggak bilang itu adalah hukuman. Ya kembali lagi dari sudut pandang kita berpikir. Itu tantangan, oke berarti aku dari Surabaya nih kok kuliah. Karena Kak Christine 4 tahun kuliah Wonder Woman ya teman-teman ya, bukan Wulan Jamila tentunya ya. Kak Christine PP ya dari Surabaya Gresik kuliah selama 4 tahun, enggak pernah ngekos.
Wis pokoknya kalau bisa ikut latihan. Ya kalau memang nggak bisa banget, dalam arti terlambat ya sudah, berarti kita punya konsekuensi. Dan konsekuensi itu tidak selalu tidak menyenangkan, karena konsekuensi berupa 5.000 tadi dibentukkan untuk dijadikan gorengan. Nah, dan proses itu jujur aja Kak Christine nikmati hingga hari ini saat Kak Christine, ya ampun umur Kak Christine berapa ya sekarang ya? 23 ya Kak Christine ya. Ya, 30 ya teman-teman ya. Berarti sudah melewati dari zaman SMA main musik ya, belajar dari nol ya, SMA kelas 1 sampai sekarang. 2007 sampai 2022. Dan Kak Christine menikmati loh hasil itu. Dibentuk di dalam tim itu dalam bentukan. Mama ada kakak senior, minta tolong ya volumenya dikecilkan. Set point of view kita dari sudut pandang kita, kalau kita, oh aku bisa kok, aku jago kok. Kira-kira apa ekspresi yang dikeluarkan? Ditegur sama kakak yang lebih senior. Apa? Kepahitan, marah. Oh aku bisa kok, disuruh ngecilkan. Ya karena kita cuma memakai telinga dari pendengaran sisi telinga kita. Sama Timothy. Kak Timothy tolong temponya, tolong agak cepet dikit. Marah nggak Timothy? Enggak, iya ya. Gimana ya, Tamara gimana itu mungkin maksudnya? Nggak tahu ya, Cece-nya juga nggak tahu ya. Nah ya jangan marah teman-teman ya, itulah teguran, itulah proses. Dan proses itu akan teman-teman nikmati mungkin nggak hari ini, tapi belasan tahun atau tahun-tahun berikutnya ya. Itu yang Kak Christine mau sharingkan. Terus dikatakan di sini tim dari si acara bilang bahwa hidup kita ini anugerah. Ya, kita akan baca Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Sambil menunggu ya bahwa hidup kita ini anugerah Tuhan. Segala proses yang Tuhan izinkan terjadi mempunyai maksud agar kelak kita beroleh kelimpahan dari Tuhan. Oke, yuk dibaca silakan Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Terima kasih ya Tessa. Ya, dikatakan sini bahwa kedewasaan penuh ya teman-teman ya, dan tingkat pertumbuhan. Sebelum kakak sharing ya, di usia kakak yang menginjak ke 20 tahun ini ya, kira-kira nanti kakak akan cerita ya, apa yang membuat satu pendewasaan untuk kakak. Nah tapi sebelumnya kakak mau tanya ke teman-teman ya, proses apa yang paling menyakitkan yang teman-teman alami hingga saat ini ya, ini agak dalam ya, tapi hal yang boleh diutarakan ya, kalau hal itu privasi tidak perlu ya. Yang di sana jangan ketawa-ketawa ya, karena saya akan tanya ya yang di ruang operator. Silakan Dokter Tamara. Proses jadi dokter. Apa? Sekolah. Ujian. Tenang ya. Silakan. Apa Dik? Cari kerja. Sekolah. Cari kerja. Kehidupan sosial bagi kehidupan Nusantara ya, Musyawarah ya. Yuk lanjut. Kerja apa Dik? Cari kerja. Ujian. Dapetin kuliah. Sekolah. Dapetin kuliah. Sekolah. Lulus S1. Ya, oke. Selanjutnya. Apa Dik? Tuhan, bapaknya dari teman kita selfie ini dipanggil Tuhan saat selfie skripsi. Sekarang sudah selesai. Lagi proses. Ini ya proses ya. Jadi habis dari sini saya yakin selfie langsung wisuda ya. Selanjutnya kerja. Proses dapat beasiswa, kerja, sekolah. Yang di ruangan sana Kak Titus.
Apa? Proses paling sulit. Iya. Kuliah. Kuliah. Sebelahnya? Sekolah. Kehidupan sehari-hari. Waduh, kehidupan sehari-hari bagi musyawarah mufakat ya. Oke ya. Kok nggak ada yang tentang cinta ya? Nggak ada yang proses sulit ya? Oke, kita imani nggak ada ya. Di sini kita imani nggak ada. Nggak ada di sini Kak, di luar sana ya. Oke ya, itu dari teman-teman ya. Tadi menarik juga ya dari Listin. Listin kuliah semester 2. Biaya kuliahnya dari pemerintah. Full sampai selesai. Biaya hidup. Biaya nikah? Bersalin? Oh enggak ya. Ini agak ngelama ya kalau saya ya. Nah, itu tadi dari Listin ya. Membuat juga gambaran buat teman-teman di sini yang dapat kesempatan bisa sekolah di sekolah yang enak. Teman-teman bisa kuliah, mungkin kuliahnya tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi kita lihat dengar dari Listin tadi, bisa nggak Listin akhirnya bisa kuliah nggak? Bisa. Dari mana tadi kuliahnya? Beasiswa. Beasiswa itu dari siapa? Dari pemerintah ya. Nah pemerintah itu dari siapa? Ya dalam arti bahwa Tuhan pun bisa lewat mana aja untuk menyekolahkan Listin. Itu satu hal aja dari Listin ya. Teman-teman sini ada yang rindu untuk kuliah? Sudah lulus ya? Yang sudah lulus gak usah jawab ya. Ya. Atau teman-teman sini itu Kak biayanya orang tua aku gini, gak usah pusing, teman-teman sekolah sungguh-sungguh rendah hati, tidak ada yang mustahil ya teman-teman. Sudah tahu YouTuber Jerome Pauline? Ngikuti ya. Kakak ngikuti ya, kan kakak kan usia teman-teman ya 20 tahun. Teman-teman tahu, nah nanti ya, kakak tahu kok ya tentang Instagram mobil itu ya. Oke ya, kedewasaan. Nah kalau dari Kak Christine gimana? Proses pendewasaan Kak Christine yang terbaru adalah Tuhan izinkan Kak Christine menerima satu diagnosa, bukan self dianalisis. Tahu sel ya? Self analyze tahu? Apa itu? Asumsi sendiri. Kita akan tanya ya, karena sini ada Dokter Tamara. Dokter Tamara, diperbolehkan atau tidak saat kita lihat Google? Wah ini kayaknya penyakitku tuh ini deh, aku nih kena ini deh, aku nih stres berat. Aku ini mengalami kehaluan gitu kan, ya. Bagaimana dari sudut pandang medis? Berbahaya. Contoh Kak Iski kayaknya pernah ya. Aduh muncul yang namanya benjolan ini di sini aja di mataku. Terus di screen scroll apa namanya? Scroll on ya. Ya, nyari di paman Google ya, dilihat. Oh ternyata ini adalah tumor. Ya, oh iya ya kayaknya ini tumor deh, ini kayaknya tambah membesar terus kalau dipegang itu rasanya geli-geli sakit gitu loh. Ya kan? Nah, itu namanya self analysis. Padahal bisa jadi itu hanya bintitan. Apa bahasa kedokterannya? Nah, itu ya. Ya itu ya. Hordeolum ya. Cepat sekali ya, tidak terasa ya. Oke ya, cepat aja ya. Nah, satu proses yang Kak Christine hadapi adalah saat Tuhan izinkan Kak Christine menerima diagnosa dari psikiater bahwa saya mengalami depresi. Penyebabnya kenapa? Penyebabnya karena saya kehilangan mama saya di saat pandemi gelombang pertama. Kalau teman-teman melihat, ingat waktu Kak Christine dikasih kesempatan firman pasca tahun 2020, apa ekspresi Kak Christine saat ada di mimbar? Ada ingat nggak? Nangis. Sekarang Kak Christine gimana? Masih nangis? Enggak. Nah itu adalah satu proses kedewasaan untuk bisa menerima satu kenyataan bahwa ya sudah mama Kak Christine sudah bahagia di surga. Itu butuh waktu 2 tahun teman-teman. Itu hanya dari satu hal yang mendewasakan Kak Christine. Buat teman-teman ada prosesnya sendiri
diri, tidak selalu tentang kehilangan. Tapi bisa aja hal-hal yang lain yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Oke, selanjutnya. Tuhan rindu pemuda-pemudi belajar mengenai makna kelimpahan, yaitu bukan sekedar materi atau hal yang nampak secara langsung, melainkan berkat sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Kelimpahan secara langsung kita dapatkan dari Tuhan hanyalah bonus, ya, termasuk apa tadi, rezeki, kepandaian, talenta itu adalah bonus. Nah, anugerah kehidupan kita terbesar itu kelimpahan itu apa, teman-teman? 1, 2, 3. Hidup, keselamatan, apa? Bisa bernafas, sudah? Akal sehat, terus? Sudah, ya. Keselamatan, dan keselamatan itu akhirnya kita dikasih bonus Tuhan. Seperti tadi, bisa hidup. Hidup kita ini jangan teman-teman berpikir ya selama kita di dunia ini hidup. Jangan salah teman-teman ya. Oh kok salah Kak Christine jadi hakim ya. Bahwa kehidupan kita itu sebenarnya nggak cuma saat kita ada di dunia aja loh. Tapi saat sesudah kita menutup mata. Nah itu prosesnya dari mana Kak Christine bisa berpikir seperti itu. Kita nggak usah ngomong firman dulu ya. Ngomong tentang Kak Christine akhirnya bisa belajar dewasa dalam beriman bahwa mama Kak Christine ada di surga. Dan hidup di surga. Mati itu kan pandangan orang di dunia ya sudah masuk kubur atau dibakar itu diapain? Dikremasi itu sudah mati gitu, udah selesai hidupnya. Enggak teman-teman ya. Sesudah ini justru kita adalah punya hidup yang kekal. Nah ini menarik ya teman-teman, ngikuti crazy itu yang benar-benar crazy. Ada yang ngikuti? Siapa aja yang termasuk Crazy Rich? Indra Ken. Ya, terus? Sudah. Yang itu binari itu yang tadi ya? Siapa? Oh ya sudah katanya teman-teman wes ya di sini. Enggak kedengaran, mungkin delay ya di sana ya. Kan kita wang gitu ya. Oke ya. Nah, Crazy Rich itu mereka melihatkan dengan kelimpahan. Padahal teman-teman menyadari enggak, awal mulanya muncul Crazy Rich itu gara-gara acara apa? Film. Hah? Film. Oh ya benar ya. Film yang Kak Christine bintangi di situ ya. Ya yang waktu nikahnya di akhir-akhir itu ya, sampai basah semua ya. Ya itu filmnya awalnya adalah Crazy Rich Asian ya, terus berlanjut di Indonesia yang Indra Ken ini, ayo ada yang tahu program TV apa? Indosiar teman-teman, nggak tahu ya? Loh, nggak tahu ta? Jadi di Indosiar itu diadakan orang-orang yang termasuk Crazy Rich, termasuk Indra, bener nggak sih ini? Ya tahu nggak? Betul sekali ya, even ulang tahunnya ini. Kayaknya kakak lebih up to date ya, kayaknya kakak lebih anak muda deh ini, sombong banget. Nah terus ya teman-teman tahu akhirnya sekarang hidupnya berkelimpahan, Indra Ken, kita melihat sebagai pembelajaran tapi kita tidak judge ya, tolong dipahami seperti itu bahwa mereka juga human gitu loh, mereka juga manusia gitu. Ya titik lemahnya dia adalah di kelimpahan gitu. Tapi kita ambil pembelajarannya aja ya, kita ambil pelajarannya aja. Nah, akhirnya sekarang berada di penjara. Yebrap, ada yang tahu? Ini Yega Timo. YB, Instagramnya YBRAP. Ya ampun. Siapa? Resa ya. Kak Redi tahu Kak? Tahu ya. Ya. Aku Karin tahu? Anya. Oh tahu ya, tuh tahu semua ya. Kak Christine juga anak muda ini berarti ya. Nah, waktu lihat di acara Close the Door-nya Deddy Kobuser, ya si Resa itu dia bilang karena dia kena kasus kan yang dari Indra Kents itu kan, dia harus mengembalikan uang. Oh dari Doni. 1
satu ember kecil ya. Nah terus dia melakukan, itu kan dia dapat kasus itu karena dia melakukan lelang apa ya? Oh streaming game ya, streaming game terus dikasih lah itu. Nah terus dia nyoba lagi, dia cerita ke Deddy Kobuser. Ada yang ngikutin nggak ini YouTube-nya Close the Door? Oh nggak semua ditontonnya, kayaknya Kak Christine kebanyakan waktu ya. Nah itu dia cerita, ya aku nyoba lagi buat lelang. Dia bilang gitu ke Deddy Kobuser. Aku ngelelang jam Rolexku. Gak ada tuh yang crazy-crazy yang kemarin udah pada diem semua. Nah berarti dari situ kita dapat pelajaran apa teman-teman? Bahwa kelimpahan itu hanya sementara. Mau dibawa teman-teman sampai mati? Gak bisa, mau Kak? Loh kalau mau ya kan, kita manusia kok ya mau. Bisa gak? Gak bisa. Tapi bukan berarti kakak di sini menyempitkan bahwa loh Kak berarti aku gak boleh dong sukses di dunia ini. Berarti aku nggak boleh dong pengen kaya atau aku pengen berkelimpah harta. Boleh nggak teman-teman? Ini jebakan ini ya. Boleh nggak teman-teman? Bu? Gimana Dokter Tamara? Kalau bisa cukup aja. Karena Dokter Tamara sudah punya kedewasaan dalam berpikir dan tahu kehidupan gitu. Tahu menghadapi orang-orang di luaran sana yang enggak hanya punya duit ya Dokter Tamara ya menghadapi pasien. Nah kenapa Dokter Tamara bisa bilang seperti itu? Karena Dokter Tamara sudah melewati proses menghadapi kehidupan di dalam menghadapi pasien-pasien ya kan, yang tidak semuanya itu punya uang. Nah kalau pertanyaan kakak boleh atau enggak boleh? Boleh. Teman-teman mau sukses boleh. Tapi ingat satu hal bahwa itu semua tidak bisa membawa damai sejahtera atau hidup teman-teman. Ya. Kak Christine sama Kak Rio dulu ya. Sempat kok Kak Christine ngomong sama Kak Febrian. Dulu masih bujang ya, masih umur berapa ya bujangnya kita ya? Lupa ya. Aku besok pokoknya nikah, aku pengen punya Lamborghini. Karena waktu itu trennya Syahrini, terus Raffi Ahmad, ya kan, artis-artis itu punya Lamborghini. Terus sekarang setelah menikah, iya yo, ngapain yo? Kok dulu mikirnya pengen Lamborghini. Padahal kakak nikmati naik mobil pemberian ya hadiah dari orang tua saat ulang tahun. Sudah tua loh teman-teman. Ya kak percaya kak, lihat umurnya kakak aja sudah tua ya. Mau dapat hadiah berkat dari Tuhan sudah dari 2008 atau 2009 ya. Ya enak aja tuh dinikmati, malah sekarang lebih senang naik sepeda motor. Tuh, manusia loh teman-teman, yang sepeda motor pengennya berharapnya kalau bisa naik mobil. Sudah punya mobil pintunya 4, 3, 2, 1, pengennya apa lagi? Punya pesawat, punya helikopter. Padahal pesawatnya juga nggak bisa dipakai setiap saat gitu. Jadi ya itulah manusia yang ada di dunia ini ya. Nah oke, kita lanjut teman-teman ya. Pemuda-pemudi belajar berproses dengan cara, kira-kira bagaimana teman-teman cara untuk kita menghadapi proses dari Tuhan. Cepat aja, silakan Kak Lia. Skip. Bagaimana cara teman-teman untuk menghadapi proses dari Tuhan? Dokter Tamara, bersabar, berserah sama Tuhan. Berserah? Yakin? Beriman? Dekat sama Tuhan? Skip ya, skip dulu, it's okay. Syukur? Bersama Tuhan? Sudah ya? Belum kan? Oh sudah ya? Menikmati? Banyak berdoa? Syukur? Percaya? Jalani? Bersabar? Menikmati. Tos dulu ya, tos semua. Sebenarnya tos semua ya, tapi yang kakak tulis di sini adalah menjalani ya. Dengan kita menjalani proses, teman-teman akan merasakan tadi ya bertekun, bersabar, menikmati kehidupan dengan kita mau
berjalan. Kalau teman-teman lagi jatuh ya, kakak sempat jatuh ya. Kakak selama depresi yang lalu itu ya, waktu kakak depresinya kakak itu muncul saat gelombang kedua Delta. Karena yang terjadi sama psikisnya kakak mengalami teringat dengan saat kejadian mamanya kakak dipanggil Tuhan. Rumah sakit penuh, ventilator nggak ada. Nah terus lebih parahnya lagi karena mau nggak mau karena kakak keluarga gembala ya saat itu jemaat yang dipanggil sama Tuhan, bukan meninggal ya, dipanggil sama Tuhan itu secara berurut beruntun. Ada berapa ya Dokter Tamara? Itu ya teman-teman ya, itu kakak sudah mulai psikisnya kakak juga down. Tapi apakah berhenti sampai di down? Apakah kakak berhenti di kamar dengan kakak nangis terus meratapi nasib? Ada yang menyemangati, ayo ke psikiater. Bukan berarti ya orang depresi itu kurang iman. Orang gampang bilang, iya kamu depresi, kamu stres, kamu butuh healing ya. Sampai ada yang di Twitter ya, profesor siapa itu yang kakak sempat share juga di Instagram. Dia bilang ya orang healing sampai cuti dari kerjaan selama berapa kali? Selama berapa bulan? 6 bulan ya, mungkin cuti hamil ya itu ya, bukan cuti kehaluan mungkin ya. Nah bangkit teman-teman, berdiri, ada yang nyemangati, ayo ke psikiater, ayo. Siapa? Suaminya Kak Christine, papanya Kak Christine. Berobat ya, tetap berobat. Ya tetap berobat teman-teman ya, tetap dijalani ya dan bersyukur Kak Christine melewati proses ini. Obatnya Kak Christine separuh sudah tidak dikonsumsi. Buat teman-teman mungkin itu hal yang biasa Kak, tapi buat Kak Christine menghadapi 1 tahun terakhir ini itu adalah suatu keberhasilan karena proses ya. Sudah lewat? Sudah ya. Oke ya, sedikit lagi ya. Kita akan baca Ibrani 12 ayat 11. Ya dikatakan di sini bahwa tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita secara manusia, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan apa teman-teman? Damai. Teman-teman tahu nggak bahwa orang di luar sana itu ada satu hal yang tidak mereka miliki, hidup di luar Tuhan. Apa? Damai. Mereka berharap dengan mereka punya uang banyak, hidupnya enak, rumahnya begini ya. Tahu lagunya Bruno Mars, Leave the Door apa? Wah ini ya, ini ada Bruno apa ya? Pluto atau Merkurius ya. Itu kan diceritakan bahwa dia punya kolam renang, dia punya rumah mansion, benar ya? Kayak gitu kan kata-katanya ya. Orang di luar sana mengkamuflase kedamaian itu dengan mereka mempunyai cover tadi, kelimpahan secara yang ada di dunia. Tapi hatinya teman-teman, gak tahu kan kita ya, tapi yang pasti hatinya tidak memiliki kedamaian seperti yang teman-teman rasakan. Nah itulah alasan dibalik kenapa Tuhan mau memproses setiap kehidupan kita. Pemudi meyakini setiap saat, minta tolong disiapkan, teman-teman baca juga, kita akan baca bareng 2 Korintus 12 ayat 10 ya, sambil teman-teman baca, teman-teman membuka, kakak bacakan. Alasan dibalik kita diproses Tuhan adalah untuk kebaikan masa depan kita, agar kita semakin kuat dan diteguhkan, asal kita dapat bijak menyikapi masalah yang terjadi, dan mau belajar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sebelum kita baca, teman-teman masih ingat bahwa masalah itu ada dipecah jadi berapa? Masalah karena kesalahan kita dan kita akhirnya mau tidak mau menghadapi yang namanya
Terus ada masalah apa lagi? Masalah karena ujian atau tantangan dari Tuhan untuk mendewasakan kehidupan kita. Konteks yang di firman ini tentunya adalah ujian atau proses yang datang dari Tuhan. Kalau kita melakukan sebuah kesalahan, contoh Kak Christine secara tidak sadar ataupun sadar Kak Christine menyakiti orang lain. Apa konsekuensinya Kak Christine? Dimusuhi itu efeknya dari sisi orangnya. Tapi dari Kak Christine, kalau Kak Christine mau dewasa, bangkit, hadapi, sampaikan langsung ke orangnya, minta maaf. Aku minta maaf karena aku sudah menyakiti hatimu, aku sudah menyalahkanmu. Nah, itu namanya orang yang dewasa. Gampang enggak melakukan hal itu? Enggak gampang. Bahkan itu kan dari sisi kita menyadari kesalahan. Nah, gimana kalau Andika secara tidak sadar atau sadar nyakiti Kak Christine? Apa yang Andika akan lakukan? Minta maaf juga. Itu kalau Andika dewasa. Tapi kita ini juga dihadapkan orang yang tidak benar enggak? Itu kan harapannya kita, ya kamu salah ya kamu minta maaf. Tapi ada orang yang kurang dewasa dalam segi berpikir atau kedewasaan iman. Akhirnya yang dewasa harusnya siap dia, tapi mau tidak mau akhirnya kita yang belajar untuk dewasa, ya kan? Oke, dia nggak mau minta maaf, dia melakukan kesalahan dan aku menyadari bahwa aku tidak sempurna, aku pun pernah menyakiti hati orang lain. Oke, aku mau buang sampah ini, aku tidak mau nyimpan kebencian ini, aku dekati dia, aku rangkul dia. Itu yang ada di firman. Kalau kamu ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Itu teman-teman. Mudah enggak? Enggak mudah. Tapi bisa enggak? Bisa. Dan itu semua untuk kebaikan di masa depan kita. Kebaikan hari depan kita. Yuk kita baca sama-sama. 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Benar ya? Teman-teman senang ya dalam kelemahan dan siksaan dan kesukaran dan penganiayaan? Tuh kan? Teman-teman baca loh barusan. Oke ya, sekali lagi Kak Christine minta tolong aku diganti dengan namanya sendiri-sendiri. Tidak hanya di bibir tapi di hatinya teman-teman. Diresapi baik-baik ya. 1, 2, 3. Karena itu Christine senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika Christine lemah, maka Christine kuat. Amin. Amin loh ya. Ini adalah komitmen teman-teman bersama dengan Tuhan. Tidak dengan teman-teman menyampaikan ini di sini kita baca bareng-bareng. Tapi inilah kehidupan, inilah proses, bahwa proses memang tidak selamanya menyenangkan. Tapi proses juga ada kalanya tidak menyenangkan. Tapi yakinlah bahwa saat kita merasa Tuhan aku tidak mampu, aku tidak kuat, justru disitulah Tuhan memberikan kekuatan. Oke, Kak Christine mau pamer sedikit ya. Oh maaf ya, maaf ya. Ini tahu apa ini teman-teman? Ya sepatu. Udah cuma gitu doang Tarek, gak ada apresiasi sedikit lah, minta tolong lah. Teman-teman ada yang tahu ini sepatu saya ini belinya seperti ini atau tidak? Ya, terima kasih karena ini yang mengetahui status WA Kak Christine dan juga Instagram Kak Christine ya. Dan Facebook Kak Christine ya. Jadi teman-teman ya, mohon maaf ya, permisi ya teman-teman ya. Kakak makanya izin nanti ke sini. Enggak izin sih langsung ya masuk tadi, mohon maaf. Ini itu sepatu yang sudah sangat lama tidak dipakai. Harganya itu cuma 100.000 atau berapa, beli di Bata ya teman-teman. Oh kan, brodol kan ya. Terus Kak Christine recycle, Kak Christine
kasih yang namanya payet-payet, ya kan? Hasilnya gimana kira-kira teman-teman? Apa? Oh cantik, makasih ya. Coba yang cowok gimana hasilnya sepatunya saya? Biasa aja Kak, norak ya. Oke, terima kasih responnya. Ya, Kak Christine ini lakukan dicuci teman-teman ya. Terus ini tuh kulit yang brodol-brodol itu loh, temen tahu ya yang imitasi kulit kan brodoli itu. Itu dikuosoi, dicuci, dikosoi, ini wireng teman-teman ya. Terus ini diapakan? Ini enggak dilem loh teman-teman. Ini dijahit. Teman-teman tahu kalau jarum jahit manual baju, itu kan ada lubang belakangnya buat naruh benang. Itu masuk di jempolnya, ini kulitnya Kak Christine. Jadi masuk curut-curut gitu. Enak ya, geli teman-teman ya. Sampai berdarah-berdarah untuk menghasilkan sepatu ini. Hasilnya gimana? Sempurna? Ganggu ya? Ya kan, pilih-pilih ini loh, ya kan? Ada yang tadi jatuh-jatuh. Untuk menghasilkan sepatu yang menurut Kak Christine achievement buat Kak Christine ya. Hasilnya tidak sempurna. Terus gimana cara menyempurnakan? Ini diambil, nanti sampai rumah dijahit lah lagi. Itu loh proses teman-teman. Mau teman-teman ditarik sakit untuk menghasilkan sepatu yang indah. Mau teman-teman jadi sepatu Kak Christine? Enggak kan ya, tapi itu hanya kiasan. Mari teman-teman kita di sini ya, kita izinkan Tuhan merecycle hidup kita. Kalau kemarin hari Minggu Tuhan Yesus kita peringati, Dia telah bangkit, Dia menyelamatkan setiap kehidupan kita, dan kita mau diproses untuk menerima sebuah ekses yang positif. Prosesnya tidak mudah, tapi yakin bahwa akan menghasilkan sesuatu yang sangat indah. Teman-teman tim musik dan juga song leader minta tolong kembali ke tempatnya. Kita akan pujikan kalau segalanya di dalam hidupku. Kita langsung refnya ya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Saya undang teman-teman kita bangkit berdiri. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Seperti pujian yang kami nyanyikan Tuhan, bahwa keselamatan dan juga surga adalah bagian Tuhan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami. Dan keselamatan inilah yang menjadi satu-satunya berkat anugerah dan kelimpahan kami sebagai orang percaya. Dan Tuhan, kami mau seperti ayat yang kami baca, kami mau rindu Tuhan.
Tuhan membentuk dan menjamah setiap kehidupan kami untuk menghasilkan karya yang indah di pemandangan Tuhan. Dan tentunya itu mendatangkan kebaikan untuk kehidupan kami, baik di hari ini ataupun di masa yang akan datang di masa depan kami. Tuhan, kami rindu menjadi anak-anak muda yang mau rindu diproses oleh Tuhan. Baik proses yang enak, proses yang sesuai dengan harapan kami, ataupun proses yang kurang menyenangkan bagi kami sebagai manusia. Tapi itu semua akan terus membentuk kehidupan kami. Tuhan, di segala kelemahan yang kami miliki, di segala kekurangan yang kami miliki Tuhan, kami mau merendahkan hati kami. Dan kami percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi satu-satunya kekuatan untuk kami kembali bangun, untuk kami kembali bangkit dan melangkah berjalan terus bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami rindu tidak mau belajar, kami rindu belajar untuk tidak melihat ke kanan ataupun ke kiri, melihat orang yang kayaknya lebih enak hidupnya, orang ini kok kayaknya lebih enak ya. Tapi kami mau belajar, Tuhan, aku bersyukur Tuhan masih berikan aku hidup, Tuhan masih berikan kami nafas untuk kami mau terus berjalan bersama Tuhan. Dan hidupku Tuhan cukupkan, dan hidupku Tuhan berikan kelimpahan, yaitu kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan berkat sukacita yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya saat kami sungguh-sungguh memandang Tuhan, apa yang ada di dunia ini, bonus-bonus yang datang dari Tuhan bukanlah hal yang sulit bagi Tuhan. Itu semua otoritas Tuhan. Dan kami rindu untuk merasakan segala kebaikan dan demi kebaikan Tuhan yang akan kami jalani bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Teman-teman silakan duduk kembali. Kak Christine serahkan ke song leader. Tuhan memberkati. Terima Oke, kasih terima Kak kasih, Kak Christine. Mantap Ya. kali. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada Oke teman-teman, kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita akan menutup ibadah kita dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini Engkau telah hadir di tengah-tengah kami dan Engkau telah melawat kami semua ya Tuhan. Firman-Mu mengubahkan kami, membangkitkan semangat kami untuk kami terus semakin teguh, semakin kuat dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat malam yang indah di ibadah pemuda ini ya Bapa. Engkau sempurnakan apa yang kami kerjakan, biarlah semuanya menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah hadir, semua yang sudah melayani, semua yang dilayani, semua menerima lawatan dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami mengucap syukur buat anugerah-Mu pada malam hari ini. Kami juga berdoa untuk menyerahkan Tuhan setiap acara-acara yang kami gelar, baik acara secara reguler maupun acara-acara retreat di tanggal 14 mendatang. Mari Bapa, Engkau yang campur tangan memberkati, Engkau yang mempersiapkan kami, sehingga kami akan menikmati lawatan-Mu lebih dalam lagi dalam acara retreat ini ya Bapa. Apa saja yang diperlukan Tuhan yang akan mencukupkan Yahweh Jireh, dan kami yakin Tuhan akan memberkati acara ini dari persiapan pelaksanaan hingga sesudahnya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa malam hari ini untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin dalam masa liburan atau yang akan berangkat berlibur. Tuhan juga menyertai dimanapun kami berada. Engkau selalu Immanuel, dan ingatkan kami untuk kami senantiasa takut dan hormat kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat malam hari ini. Kami juga menyerahkan setiap persembahan yang dibawa oleh anak-anak-Mu kepadamu. Semua disucikan, diberkati Tuhan, dan dapat digunakan untuk pekerjaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua diberkati Tuhan. Kami akan menutup ibadah pemuda pada malam hari ini. Sekarang teman-temanku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat rahmat anugerah dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha,
Tuhan Yesus hadir yang kedua kalinya menjemput kita semua masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita pujikan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Amin. Silakan untuk kembali teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.